Shalom teman-teman Youth GPT Galilea, selamat bergabung pada kebaktian online sore hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Risman. Dan sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Fiona dan Kak Risman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh berkumpul pada sore hari ini. Dan sebentar kami akan memulai ibadah Youth pada sore ini. Tolong berkati kami agar apapun yang kami puji-pujikan, kami naikkan, dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita kepada teman-teman. Terima kasih Bapa dalam surga nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini. Dimana kami berkumpul, kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Waktu kami telah mendengar firman-Mu, berkati kami, kuduskan hati pikiran kami untuk kami layak Tuhan dengan firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang bisa berfirman-Mu, biar setiap firman kepada hamba-Mu Tuhan menjadi rema bagi kami. Puji berkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dalam Bapa dan Tuhan Yesus bersyukur. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap setia mengiring Tuhan Yesus kita. Apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul pentingnya doa bagi kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, pentingnya doa bagi kita sebagai orang percaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa diartikan sebagai permohonan yang berisi pengharapan, ucapan syukur, dan juga pujian kepada Tuhan Pencipta kita. Dan doa juga diartikan sebagai nafas hidup orang percaya. Artinya adalah doa itu adalah sebuah ungkapan syukur kepada Tuhan yang terus dinaikkan sepanjang hidup kita ketika kita hidup di dunia ini, yang tidak pernah putus. Sepanjang hidup kita, sepanjang nafas kita tetap memuji nama Tuhan. Dan kemudian doa juga diartikan sebagai komunikasi kita yang terus menerus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk bisa memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh manakah bagi saudara dan saya pentingnya doa itu dalam kehidupan kita? Saya ulangi lagi, sejauh manakah bagi saudara dan saya pentingnya doa itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah ketika di Taman Eden, saya tidak tahu apakah teman-teman masih ingat,
ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dan terakhir adalah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ketika Tuhan berfirman kepada manusia, Tuhan berfirman langsung kepada mereka atau berbicara kepada Adam dan Hawa, dan bertemu dengan mereka tanpa ada sesuatu hal yang menjadi masalah di antara mereka. Dan kemudian Adam dan Hawa menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan di Taman Eden. Mereka menikmati indahnya makanan tanpa kekurangan apapun, tanpa penyakit dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden, apa yang terjadi dengan manusia? Hubungan manusia dengan Allah terputus sama sekali. Dan kemudian manusia bersusah payah untuk melakukan yang terbaik di dalam dunia ini, terutama untuk mencari kehidupannya sendiri, makanan dan minuman. Ternyata bersusah payah untuk bisa mengolah alam ini. Dan yang paling berat adalah kita sebagai manusia, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, komunikasi dengan Tuhan sudah terputus. Dan ternyata kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Sekalipun manusia sudah diusir dari Taman Eden, Tuhan masih berbicara kepada manusia lewat hamba-hambanya. Tuhan masih mau berkomunikasi dengan manusia lewat nabi-nabi pada zaman itu. Dan ternyata Tuhan juga memilih siapa yang hendak mendengarkan firman-Nya. Dan terbukti manusia di dalam dunia ini tidak semua bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan kemudian cara manusia dilakukan adalah yang kedua, komunikasi lewat doa. Manusia berusaha untuk memulihkan kembali keadaan yang sudah terjadi dalam dunia ini. Dengan pertolongan Tuhan melalui para nabi, manusia menjalin komunikasi lagi dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Berdoa kembali kepada Tuhan, walaupun berbeda dengan ketika di Taman Eden. Tuhan berbicara langsung dengan manusia. Tetapi ketika berdoa keluar dari Taman Eden, kita tidak bisa melihat Allah lagi. Kenapa? Karena dosa kita sebagai manusia yang sudah terbatas. Saya tidak tahu apakah teman-teman waktu sekolah SMP SMA memiliki teman karib. Teman karib adalah sahabat yang selalu menjadi teman kita ketika susah dan senang. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu menceritakan hal itu kepada teman kita. Bahkan ketika punya masalah, suka berbagi dengan mereka. Tetapi kenyataan di dalam dunia ini yang sering terjadi adalah bahkan ini banyak terjadi dialami oleh anak-anak muda. Ketika mereka SD, SMP memiliki teman dekat, tetapi setelah mulai bekerja, hubungan dekat itu menjadi renggang. Kenapa? Karena kesibukan, berbagai komunikasi sudah mulai renggang. Dan saya mau katakan, teman yang sudah menjadi akrab itu dulu, itu adalah teman masa lalu Anda. Itu hanya masa lalu Anda. Untuk masa depan, dia bukan teman Anda. Kenapa? Karena ada jarang komunikasi lagi dengan dia. Karena komunikasi itu penting sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai teman dan sahabat. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang sudah pernah punya teman dan sahabat akrab, itu adalah teman masa lalu Anda. Sekarang Anda menjadi kesepian. Tetapi sebenarnya bagi saya, teman yang sudah pernah menjadi baik bagi kita, itu bisa menjadi baik lagi, asalkan bisa dibangun lagi komunikasinya. Selama tidak terjadi komunikasi, dia bukan teman akrab kita, dia hanya teman masa lalu kita. Tetapi kita bisa menjadikan dia teman di masa depan kita dengan membangun kembali hubungan komunikasi yang lebih baik dengan dia. Tentunya kalau misalnya punya teman, itu pasti memiliki komunikasi yang sering kepada dia. Misalnya gini, anak dan ayah pasti memiliki komunikasi sebagai anak dan ayah. Komunikasi dalam keluarga, gak mungkin lah di dalam keluarga itu tidak saling nyapa. Berbahaya kalau misalnya di dalam keluarga tidak saling menyapa, tidak saling berbicara, tidak saling komunikasi. Nah, terutama bagi teman-teman yang mungkin bermasalah ya, saya tidak tahu apakah teman-teman pernah mengalami hal seperti ini. Ketika kejadian, misalnya kita kehilangan HP, kita jauh dari keluarga, tiba-tiba HP kita hilang. Tentunya yang terjadi dalam kehidupan kita adalah gelisah. Bagaimana cara saya komunikasi dengan orang-orang terdekat saya? Bagaimana cara menghubungi mereka untuk menanyakan kondisi mereka? Di dalam pemikiran kita adalah gelisah. Kenapa? Karena komunikasi itu penting. Dan salah satu yang membangun komunikasi kita adalah telepon yang kita pegang.
Tapi kalau misalnya hilang komunikasi kita lewat telepon, maka kita sangat dalam keadaan gelisah. Dan kemudian masalah yang sering kita temui adalah ketika kita punya hubungan yang retak dengan teman kita, bisa dalam keluarga atau teman karib kita, hanya karena persoalan salah paham, komunikasi mulai renggang, tidak mau menyapa satu sama lain, maka komunikasi kita menjadi hilang sama sekali. Maka kita tidak peduli dengan dia. Kenapa? Karena ada hubungan masalah di antara kita. Tetapi semuanya itu sebenarnya bisa dibereskan asal kita kembali membangun komunikasi yang baik. Begitu juga dengan Tuhan dalam hidup kita. Ternyata dalam dunia ini kita bisa membangun komunikasi kita yang lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam dunia ini sebenarnya yang pertama bagi saya adalah kita juga butuh sebenarnya di dalam ini partner kita, teman dan sahabat untuk bisa mencurahkan isi hati kita kepadanya. Saya menganjurkan teman-teman untuk bisa memiliki teman dekat yang bisa diajak berbagi dalam keadaan susah dan senang. Tetapi yang lebih saya anjurkan adalah memiliki komunikasi yang lebih baik dengan Tuhan, di mana kita boleh berkomunikasi dengan dia setiap saat. Tidak ada satupun yang bisa melarang kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, karena itu adalah sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita, itu Yesus dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya dalam dunia ini doa itu tidak penting bagi kita, bagaimana kita bisa memiliki teman yang baik? Bagaimana kita bisa mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allah kita, sedangkan kita tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, sedangkan kita tidak mau membangun komunikasi kita dengan baik bersama dengan Tuhan. Kita hanya bisa mengaku saya orang percaya, tapi tidak mau membangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Sebenarnya gini, banyak hamba Tuhan menganjurkan kita itu untuk berdoa, memiliki komunikasi dengan Tuhan. Tetapi semua kendali sebenarnya ada di tangan kita. Kalau misalnya gini, kita mau berubah, kita mau bertobat, kita bisa merubah keadaan kita lewat hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Semua kendali sebenarnya di tangan kita, pilihan ada di tangan kita. Maukah kita membangun komunikasi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan sebagai teman akrab kita, sebagai Bapa kita, kekasih kita? Jadi banyak orang-orang yang perkasa dalam imannya ketika mereka membangun iman dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan, bukan karena mereka punya kelebihan apa-apa gitu loh, tapi karena mereka membangun komunikasi terus-menerus dalam kehidupan mereka sampai hidup mereka berakhir. Mereka adalah pahlawan iman dalam dunia ini. Dan saya berharap kita semua anak-anak muda di tempat ini, di Gereja Galilea, jangan pernah meninggalkan hubungan komunikasi kita dengan Tuhan, karena itu adalah nafas hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan mengasihi kita setiap saat. Dia juga ingin berkomunikasi dengan kita. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita tidak pernah mau berkomunikasi dengan Dia? Apalagi kalau misalnya membaca firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan sedang kita tidak mau baca firman Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kali ini saya akan membacakan kepada kita semua firman Tuhan yang berasal dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-7. Saya akan bacakan kepada kita semua. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah, tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi yang sebenarnya adalah ketika kita membangun komunikasi dengan Tuhan di dalam doa, yang tahu sebenarnya adalah kita dengan Tuhan. Orang lain tidak perlu tahu ketika kita berdoa, dan tidak perlu kita pamer ketika kita berdoa. Yang tahu kita dengan Tuhan adalah kita sendiri.
Saudara bisa mengukur seberapa besar Anda sayang dengan Tuhan, seberapa besar Anda cinta dengan Tuhan, seberapa mengaku bahwa Anda adalah anak Tuhan, Anda sendiri dan saya. Saya bisa melihat bahwa saya ini adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena saya sendiri tahu apakah saya ini mencintai Tuhan atau tidak. Saya berharap teman-teman dalam keadaan kondisi di lingkungan kita saat ini, musim corona, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Jalinlah terus menerus hubungan komunikasi dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya berharap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah bagi kami semua. Kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa doa itu penting dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap berharap kepada Tuhan apapun yang kami alami hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ubah hidup kami dan cara berpikir kami menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Haleluya. Amin.